Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal lanjut lagi untuk bikin aplikasi sederhana kita menggunakan Go dan Vue.js kita. Jadi sebelumnya kita udah bikin ya di domain ini ada customer, ada juga history. Lalu sekarang kita mau bikin interface di sini ya. Yang pertama di dalam customer saya pengen bikin eh, find customer dah, customer by ID gitu. Jadi nanti tinggal nyari customer menggunakan ID. ID-nya apa? Integer 64 gitu ya. Dia akan mengembalikan yang namanya customer dan juga error. Lalu ada juga saya pengen bikin yang namanya find customer by phone gitu ya. Sebetulnya harusnya nggak nulisnya customer ini ya, karena ini jadi nggak idiom. Harusnya kan tinggal find find gini ya. Nah ini lebih idiom dia. Jadi karena konteksnya adalah customer gitu. Jadi kalau find by ID sudah dipastikan yang dicari adalah customer. Kenapa ya? Karena memang ini di dalam repositorinya si customer. Lalu find by phone itu aja. Lalu string kita akan mengembalikan customer error juga. Terus selanjutnya mungkin kita akan bikin yang namanya ID juga, cuman dia array gitu ya. Find by IDs gitu. Jadi kita pakai slice. Oke. IDS int 64 akan mengembalikan slice of customer lalu juga error. Gini. Oke. Terus mungkin kayaknya ini aja kali ya, ini dulu. Lalu di bagian history kita mau bikin yang namanya find by ID juga ya, integer ID integer 64. Lalu dia akan mengembalikan sebuah history. Ini ya, history error. Nah ini. Lalu di sini juga saya mau bikin yang namanya, bentar ini saya close dulu kali ya. Nah ini. Ada find by no rangka ya. Jadi nanti kita pengen bikin fitur supaya dia bisa nyari menggunakan nomor rangka juga ya. No rangka. Nah, ini kita akan mengembalikan history lalu error. Lalu mungkin kita juga akan mengembalikan ini juga ya, history detail ya. Nah, ini saya pengen pakai find detail ya. Find detail by history. Nah, ini. Jadi integer 64 lalu ini history error. History detail ya harusnya. Nah, ini. History. Oke. Lalu saya juga pengen nyari yang namanya apalagi ya? Udah ini aja kali ya. Ini dulu aja. Oh iya, kita juga perlu insert nih. Insert. Ini ya. Kita perlu insert, misalnya insert history. Insert aja, lalu ini saya pengen pakai ctx konteks. Nah, ini saya lalu tinggal saya pengen pakai pointer history. Dia akan mengembalikan sebuah error. Error. Gitu ya. Lalu di sini, oh iya, kayaknya kita harus pakai konteks semua ya, biar lebih aman dalam manajemen eh, proses ya. Supaya kalau misalnya di stop konteksnya semuanya ikut ke stop juga ya, karena di dalam chain yang sama. Jadi kalau teman-teman bilang konteks itu apa? Misalnya teman-teman eh, ada tiba-tiba yang ngomong, aduh, eh, harusnya programmer itu digaji mahal gitu. Nah itu teman-teman harusnya paham konteksnya apa. Atau mungkin kalau nggak paham, teman-teman bisa tanya ke dia, konteksnya apa? Jadi konteks itu adalah yang menjamungkan suatu percakapan ya.
Jadi sama kayak digolang juga. Jadi harus ada konteks yang sehingga menyambungkan suatu proses ya. Jadi kalau diputus stopping gitu, semuanya all konteks hilang dan percakapan pun hilang. Jadi gak nyambung ya. Kalau satunya konteksnya A, yang satu konteksnya B, akhirnya gak nyambung dan ya percakapannya gak jelas gitu. Yang satu ngomongin A karena konteksnya beda, dan yang lain juga ngomongin B, konteksnya beda gitu ya. Lalu di sini saya juga pengen bikin insert detail konteks juga, pakai konteks, lalu ada juga yang namanya detail, history detail gitu. Bang, kenapa nih pakai pointer yang lain enggak gitu ya? Nggak apa-apa ya, suka-suka kita ya. Jadi gini, kenapa saya pakai pointer supaya dia nggak perlu bikin memori lagi ya, dan saya juga bisa memasukkan ID yang sudah ada ini ke dalam data yang ada di sini yang dipasang ya, karena nanti akan berubah di atasnya dia. Oke? Oh iya, customer juga kita bikin dah ya insertnya nih. Jadi belum ada ya. Insert ctx context, lalu ada pointer yang namanya customer ya. Error. Oke, lalu di sini juga ya. Konteks juga ctx konteks konteks. Di sini juga saya pakai konteks. Di sini juga saya pakai konteks ya. Nah, gitu ya. Oke, sip. Jadi sekarang kita coba bikin konfigurasinya. Oke, sip. Di sini, di internal, ini teman-teman mungkin akan kecil ya. Akan kecil melihatnya. Jadi saya pakai folder internal. Saya bikin satu folder yang namanya adalah config ya. Jadi saya pengen bikin untuk ngeload config-nya. Sini saya perlu bikin satu loader ya. Jangan loader dulu dah. Model dulunya aja dah. Jadi di sini saya pengen bikin model untuk config-nya. Yang pertama saya bikin config tentu aja ya, struct. Di sini saya pengen bikin database struct. Nah, jadi database ini ada di dalam config ya. Nah, kayak gini. Lalu sini juga saya pengen bikin yang namanya config-an server ya, struct. Nah, gini. Di sini saya pengen srv aja, server. Nah, database ini biasanya kita mengandung yang namanya host ya, adalah sebuah string, ada juga port. Saya harusnya integer ya, cuman saya bikin string dulu aja. Lalu ada user, ada sebuah string, lalu password ya, string juga. Saya pakai pass aja ya, biar ada ini. Lalu name, string ya. Host, port, user, password, name ya. Harusnya udah cukup ya. SRV saya perlu host aja, string, lalu juga ada port ya. Portnya string. Jadi nanti aplikasi kita akan running di host apa dan di port berapa. Pastikan portnya beda ya. Oke, sekarang kita udah bikin model untuk config-nya. Sebetulnya bebas saja sih teman-teman namanya. Cuman ini sebaiknya sebagus mungkin, seideal mungkin sehingga orang paham apa tujuan dari config ini. Lalu di sini saya pengen bikin loadernya. Ingat ya, tadi kita bilang bahwa kita bakal pakai env ya untuk ngambil atau untuk konfigurasi kita. Jadi di sini nama file sebetulnya nggak terlalu berpengaruh ya di sini ya. Kita yang pengaruh adalah soal package ya. Saya bikin function yang namanya adalah get. Nah, kenapa saya get? Karena ini udah ada di dalam config ya. Jadi config.get harusnya udah paham tuh orang. Ketika manggil ini tinggal config.get. Nah, maka dia akan dapat yang namanya config. Nah, gini. Atau ya gini dah. Nah, gini aja. Supaya nanti nggak bisa dirubah tuh. Karena yang kita bagikan adalah value-nya, bukan reference-nya. Nah, di sini kita perlu yang namanya ngeload config kita. Ngeload config. Jadi, di sini kita bikin satu file namanya .env ya.
ini. Jadi kalau digolang atau di bahasa yang lain itu sebetulnya env itu kita harus set ya. Jadi di OS gitu. Ini tuh ada os.set env. Nah ini kayak gini misalnya db host gitu. Lalu pak value-nya apa? Kalau host gitu. Nah di sini di project kita nggak lakuin ini ya. Yang kita lakukan adalah kita ngeload file.env di sini. Nah ini. Jadi ada db host gitu. Kalau host lalu db port 5432, lalu db usernya adalah Postgre, db password, pass ya, Postgres juga, lalu db name, bengkel. Ya, kalau nggak salah namanya bengkel ya. Oke, bengkel. Oke. Lalu di sini kita perlu meload .env-nya dong. Nah, itulah tujuan dari yang namanya go.env. Go.env. .load. Nah, di sini bisa kita isi parameter kalau filenya berbeda dengan directory saat ini, which is yang ada di sini. Nah, jadi karena di sini sama, cukup .load aja. Kalau error tidak sama dengan nil, ini biasa ya kita lakukan di golang ya, maka kita bisa log fatal aja. Error when load env itu ya. Ini aja. Gitu ya. Lalu sekarang kita akan membalikan sebuah config ya. Ingat ya, sini ada database. Ada juga server. Gini. Nah, server juga kita harus set ya, srv misalnya, atau server hostnya apa, server portnya berapa. Misalnya 8877 ya, hostnya localhost. Di sini saya pengen pakai srv server host ya. Kita ambil dari os.getEnv. Nah ini. Ini package-nya dari OS ya, package OS nih. Kalau tadi kita untuk ngeloadnya pakai yang namanya go.env. Lalu di sini sebutin aja key-nya apa ya. Misalnya di sini key-nya adalah server host, maka kita akan paste di sini. Lalu ada apa lagi? Ada port ya, os.getEnv. Apa nih kira-kira? Ya ini ya server port. Nah gitu. Database juga sama ya, hostnya apa? os.get dbhost, lalu port os getEnv dbport, lalu juga ada yang namanya user ya, os.getEnv dbuser. Lalu di sini juga ada yang namanya password, os.getEnv dbpass ya, kalau nggak salah dbpass ya tadi kita naruhnya. Lalu yang terakhir kita pakai dbname ya, name-nya adalah os.getDbName. Nah, gini aja. Jadi sekarang kita udah bisa ya harusnya dapat konfigan kita. Oke. Sekarang coba kita bikin satu file namanya main ya, main filenya ya. Jangan lupa package-nya bukan bengkel tapi main ya. Lalu kita bikin function main ya, entry point kita untuk bikin thread. Oke. Di sini saya pengen bikin cnf gitu atau conf gitu. Kita pengen ngambil dari config.get. Ini ya, seller.id, learn bengkel. Ini punyanya kita ya, package kita. Lalu masuk ke internal config. Nah, ini confignya. Harusnya dia akan dapat confignya. Oke. Di sini di dalam internal saya pengen bikin yang namanya komponen atau apa ya mungkin yang bagusnya komponen ya. Nah, di sini saya pengen bikin satu file yang namanya db atau connection aja dah. Nah, connection aja. Jadi di sini saya pengen bikin satu function untuk ngambil atau bikin koneksi
ke database. Get connection. Inputnya adalah config-nya ya. Config.config. Jadi konfigan yang tadi harus dimasukin ke dalam sini ya, supaya kita bisa pakai itu. Nanti akan mengembalikan sql.db. Nah, kenapa pointer ya? Karena memang dia harus pointer ya. Karena koneksinya masuk ke memori kita. Kita perlu pakai itu di dalam repository nanti kita. Oke, coba di sini pertama yang harus kita lakukan adalah kita open koneksinya menggunakan gini ya. sql.open ya. Drivernya apa? Postgre ya. Lalu bentar. Open koneksi harusnya ada dua ya. DB-nya nih. Nah, ini. Lalu kita bikin lagi di sini. String namanya DSN dah. DSN. Domain server name atau apapun itulah ya. Kita pengen bikin fmt sprintf ya. Nah, di Postgre ini config-nya adalah gini ya. Host. Lalu ada juga yang namanya port ya. Ada juga yang namanya user. Ada juga yang namanya password. Ada juga yang namanya port. DB name. Ada juga yang namanya, nah ini, karena dia akan pakai SSL ya, harusnya kita SSL SSL mode ya, disable. Harusnya gini ya, supaya kita mendisable SSL mode-nya. Nanti kita nggak bisa connect karena kita nggak pakai SSL ya. Oke, yang selanjutnya, ini karena kita pakai sprintf ya, kita akan mereplace masing-masing S ini ya. S yang pertama, kita akan pakai const.db.host. Nah, ini. Lalu yang kedua, kita pengen replace dengan port ya, yang ini nih. Lalu yang ketiga, kita pengen replace dengan user. Keempat, kita pengen replace dengan password. Lalu kelima, kita pengen replace dengan name. Nah, jangan lupa di akhirnya pakai koma lagi ya. Tapi kalau dia gini, nah enggak ya. Tapi karena dia enter, pakai koma lagi. Oke. Nah, gini. Sekarang DSN-nya tinggal kita pakai di sini ya. Nah, Postgres. Nah, oke. Jangan lupa, nah ini yang penting. Drivernya harus kita load dulu ya. Drivernya harus kita load. Caranya gimana? Caranya adalah gini. Nah, ini yang di bagian sini di gemot ini kan ada libpaq ya. Ini kita copy aja, kita taruh di sini. Lalu karena ini nggak akan kita pakai, tapi hanya di load aja, jadi kita pakai underscore. Kita taruh di black hole. Nah, ini ya. Oke. Ini karena saya pakai Golan, dia akan otomatis menyesuaikan di load urutannya ya. Oke, lalu apa yang terjadi? Kalau dia error tidak sama dengan nil, maka kayak biasa ya, log fatal. Bahwa error when connect to database. Errornya apa? Add 3 kali ya. Nah, gini. Lalu tinggal kita balikin aja db-nya apa. Gitu ya. Sip, mantap. Sekarang berarti di main.go tinggal kita bilang di sini ada db connection. Namanya component.get connection. Jangan connection, kita ubah ya. Ini harusnya jangan ini nih. Karena belum spesifik connection apa. Get database ya. Ini aja. Get database connection. Nah, kayaknya bagus ya. Component.get database connection dengan config yang kita load tadi di sini. Oke, sip. Nah, selanjutnya kita akan bikin di sini yang namanya mungkin modul ya untuk ini untuk mengkelompokkan
tiap-tiap service, user case, dan repository. Di sini saya pengen bikin yang namanya user dulu ya, user gitu. Nah, di dalamnya ada apa aja? Yang pertama ada repository. Oke, ntar. Ada repository ya. Repository ini saya pengen bikin tipe yang namanya repository ya, repository struct. Nanti kalian akan paham sendiri ya. Lalu saya pengen bikin function untuk bikinnya ya, untuk nge-initiate ininya, struct-nya. Itu mengembalikan interface kita ya. New repository. Nah, di sini saya perlu yang namanya database koneksi atau database connection ya. Tinggal saya bilang bahwa saya perlu database connection, tipenya adalah SQLDB. Ingat ya, SQLDB ini kita udah punya. Di mana? Di dalam komponen .get database connection. Di mana? Di sini ya, tadi ya, kita buat. Nah, ini. Sama kan? Sama kan? Nah, oke. Lalu dia akan mengembalikan apa? Dia akan mengembalikan customer repository ya. Kayak gini. Harusnya bukan user ya, customer aja ya. Customer. Nah, gini. Oke, sip. New repository. Lalu kita kembalikan pointer dari repositorinya. Nah, merah nih. Kenapa merah? Nah, kalau teman-teman lihat di sini, dia bilang nggak bisa nih pakai repositori ini. Kenapa? Karena ini nggak implementasi interface ini. Karena kita udah bilang, ini harus ngebalikin interface yang namanya customer repository. Tapi waktu dicek, tipe repository ini nggak memenuhi syarat. Syaratnya apa? Syaratnya ada find by ID, find by IDS, find by pawn, insert. Jadi cukup kita bikin aja. Ini kalau saya pakai Golang tinggal implement method ya. Nah nih. Tapi kalau pakai manual ya bikin aja ya. Find misalnya R repository. Yang pertama kita pakai find by ID, ini kita bisa copy aja di sini. Nah gini. Oke. Ini ya. R gitu. Ini akan error. Kita ganti jadi domain ya. Nah, gini. Domain.customer error. Lalu kita kembalikan defaultnya dulu aja. Customer. Lalu nil ya. Lalu yang kedua, kita bikin lagi yang namanya repository ya. Apa nih Bang yang kedua? Yang ini ya. Kita copy aja. Paste di sini. Lalu di sini saya ganti domain ya. Nah, kayak ini. Nil gitu. Lalu yang ketiga, saya bikin lagi gitu. Repository. Ini saya seakan-akan saya nggak pakai ya. Nggak pakai Golang ya. Jadi saya bikin manual aja semuanya. Saya copy lagi di sini ya. Domain dot customer. Ini returnnya apa? Returnnya adalah domain customer lalu nil gitu. Nah, ini salah ya. Lalu yang keempat kita pakai insert ini ya. Nah, ini function repository ini. Lalu di sini ada domain dot nil. Return nil. Oke. Jadi sekarang kalau dilihat dia nggak merah lagi. Sip, karena sekarang sudah terpenuhi semua. Oke. Jadi gitu ya. Kenapa ini begini? Ya karena berarti ini dia ikut ke struct-nya ini ya. Jadi struct ini sekarang sudah mengimplementasi customer repository. Nah, itulah enaknya Golang ya, karena Golang itu lu nggak perlu kasih tahu bahwa suatu struct itu mengimplementasi apa gitu. Yang penting dia punya persyaratan, maka dia sudah implementasi itu. Misalnya gini, di 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 beberapa bahasa itu kita harus bilang bahwa dia mengimplementasi kelas tertentu gitu. Sehingga kalau polymorphis nanti ada dia bikin function yang membutuhkan suatu interface gitu ya, misalnya interface A,
maka kelas tersebut harus di-mark sebagai interface A. Meskipun ada satu interface yang lain yang persis sama, punya dua metode ini di interface tersebut, tapi dia nggak dianggap tidak sama karena beda markingnya. Kalau di sini, meskipun ini dia beda, nanti ternyata kita ubah customer repository B gitu misalnya, tapi dia yang diminta oleh customer repository B interface itu sama, yaitu fanby ID dan fanby IDS misalnya, maka dia akan dianggap sebagai implementer atau konkret dari repository interface tadi. Gitu. Paham gak? Gak paham. Sama, saya juga gak paham. Oke, ini gampang lah gitu. Jadi, oke, sip. Sekarang kita coba bikin yang namanya di sini. Kita coba bikin masing-masing query di sini ya. Ingat, customer ini saya udah bikin db ya. Ini untuk ngasih tahu ke db-nya kita akan implementasinya kemana ya. Di sini karena kita pakai Goku, saya pengen ini ada goku.database. Nah, jadi db itu dapatnya dari goku.new default atau pakai Postgre ya, con. Nah, jadi nanti kalau ternyata repositorinya berubah, misalnya karena kita udah nggak lagi pakai Goku gitu misalnya, kita nggak perlu ngapus ini. Kita cukup bikin aja repositori lain dengan mengimplementasi kelas ya, mengimplementasi interface customer repository gitu. Sekarang pertama adalah find by ID. Find by ID ini ngapain? Nyari ID ya, nyari customer by ID. Biasanya saya pakai dataset gitu ya. R ya di sini yang ada di sini, lalu kita ambil DB yang ada ini ya. Nah, ini R. Kenapa nggak repository bang? Langsung di repository gitu. Repository dot. Nah ini nggak bisa ya, karena itu tipe bukan instant. R.db. Nah ini pakai from. Nama tabelnya apa? Tabelnya adalah customer. Nah ini. Lalu yang namanya kita pakai where. Yang apa? Yang goku.eq. Nah, EQ ini dia, nah dia EQ equal ya. ID equal to ID di sini. Udah ya, gampang ya gitu doang ya. Selanjutnya kita pengen ambil misalnya error gitu ya. Lalu dataset dot scan struct. Nah, pakainya yang scan struct ya, nggak pakai S ya. Konteks ctx. Lalu dia akan ditaruh di mana? Resultnya. Nah, resultnya saya pengen langsung ditaruh di sini. Nah, jadi customer aja, lalu error. Tinggal kita pakai pointer dari customer. Nah, kalau dia errornya tidak sama dengan nil, maka kita coba balikan customer nil. Error ya. Nah, gitu. Ini apa bang? Kok ini dimasukin ke black hole ya? Ini kita bisa lihat di sini ya. Ini apa? Ini adalah dia mengembalikan atau enggak ya. Nah, ini nih. Nah, kalau dia nemu atau enggak. Oke ya. Jadi ini adalah penanda nemu atau enggak. Cuman saya enggak perlu ya. Saya cuman tak pengen tahu dia error atau enggak, gitu aja. Jadi di sini cukup kita return aja. Udah ya? Aman ya? Lo kok kosong returnnya ya? Karena ini ya, udah kita define returnnya ini, customer error. Jadi nanti yang akan dibalikan adalah ini, kalau returnnya kosong kayak gini. Kalau diisinya domain customer gitu misalnya, domain.customer, maka yang akan kita balikan yang ini, bukan yang ini. Nah, error dia malah kan. Gitu. Oke. Lalu yang kedua, metode yang kedua.
Kita apa ini? Kita samain aja dataset gitu ya. r.db.from customer where Goku EQ ID-nya adalah IDS. Ini saya perlu R aja. Nah, ini juga sama ya. Saya pengen taruh juga di sini. RR dataset dot scan struct. Struct. Nah, sekarang pakai S ya. Struct TS konteks. Customer. Error tidak sama dengan nil. Turn nil error. Nah, gini aja. Oke ya, sekarang ya. Nah, sekarang kok ini dia nggak pakai yang tadi ya? Ya karena beda ya. Ini kalau dia cuma balikannya error doang. Kalau error ya udah. Maka kita akan balikan errornya apa. Kok sama ya? Ini antara ini dan yang di sini ya. Nah ini. Ya karena memang dia itu akan dicek kira-kira interface-nya tipenya apa. Nah ini karena kalau dilihat itu tipe ini yang dipakai adalah interface ya. EQ itu, nah ini string of interface. Jadi nanti dia akan melakukan pengecekan tipenya apa, apakah tipenya Goku expression, Goku operation, apakah dia integer, apakah dia slash gitu ya, yang akan mengecekkan itu. Oke, sip. Berarti sekarang kita bertanya lagi yang kemudian yang ketiga. Kenapa ini ada scan struct doang, ada juga scan struct konteks ya. Bedanya adalah yang satu pakai konteks, yang satu nggak pakai konteks gitu ya. Sama kayak tadi, yang satu itu nyambung, yang satu nggak nyambung gitu. Jadi kalau ternyata nanti konteks ininya di cancel, kalau ini nggak pakai konteks, nggak disambungin konteksnya, maka dia nggak cancel. Prosesnya akan terus jalan. Gitu. Misal customer atau klien kita gitu ya, atau user lagi ngakses database kita, terus dia lama ya. Biasanya kan kalau customer tuh lama, terus dia nge-refresh kan, refresh gitu. Nah, seharusnya proses di belakang tuh di stop ya, karena kalaupun tetap diproses, percuma ngapain gitu ya, karena nggak dibalikin juga. Tapi gimana cara stopnya? Ya, stopnya adalah kita pakai rantai itu, rantai konteksnya. Supaya ketika dari depan di stop, semuanya di stop sampai database operasi juga di stop. Lalu yang selanjutnya ya, kita pengen mengimplementasi yang namanya find by pawn. Di sini saya pengen pakai dataset lagi, r.db.from customers lagi ya. Bosan lama-lama ya. Where goku.x ya. Namanya adalah pawn. Pawn. Nah, bener gak namanya pawn? Benar ya. Makanya benar. Oke, lo juga sama aja ya kayak tadi ya. Ini juga saya pengen ubah juga customer error lagi. Lalu dataset.scan struct konteks ctx customer. Nah ini. Bentar, ini errornya kebanyakan ya. Dari tadi saya ngetik RR-nya terlalu bersemangat ya jadinya ya. Jadi banyak nih. Return, domain, customer, lalu nil. Nil. Error ya harusnya. Oke. Lalu interface yang ketiga, kita untuk melakukan insert ya. Nah, insert ini agak beda nih. Eksekutor ya. r.db.insert ke table yang namanya customers dengan rows-nya adalah customer. Nah, ini out executor. Dia akan mengembalikan executor.exec. Nah, gini aja ya. Gimana? Oke, aku baru tahu dia ada efeknya ya. Harusnya ada number of effect dan errornya apa. Aku membalikan error aja. Nah, ini harusnya record efeknya ya.
MySQL result. Misalnya kalau dia bilang result itu, maka result dot last insert ID itu bisa kita pakai jadi sekarang. Jadi di sini last ID error ini. Jadi sekarang last ID ini bisa kita pakai di customer.id last ID ini. Atau gini dah, ID. Nah, gini gimana? Jadi kalau error tidak sama dengan nil, maka kita akan balikin aja return error ya. Ini juga sama, kalau error tidak sama dengan nil, maka kita akan balikan juga error. Ah, gini. Gimana? Oke, sip, mantap. Nah, sekarang kita udah mengimplementasi seluruh interface-nya. Jadi sekarang kita udah bisa nih pakai di sini. Customer repository, kita initiate customer dot new repository db connection. Oke, sip, mantap. Nah, sekarang kita di dalam sini kita bikin yang namanya service ya. Service. Di sini kayak biasa, tipe service struct ya. Kita bikin lagi function yang namanya new service. Dia akan meminta customer repository. Domain customer repository. Dia akan mengembalikan domain customer service. Nah, di sini saya pengen pakai customer repository. Jadi nanti si service ini bisa manggil customer repository ya. Kita bisa pakai operasi-operasi di dalam customer repository. Nah, inilah yang kita pakai interface-nya ya, bukan konkret dari customer repository itu sendiri, yaitu di sini. Kita nggak pakai itu, tapi kita pakai interface-nya. Jadi yang dibalikan adalah service dari customer repository ini. Nah, di sini bisa kita pakai lagi ya di sini, yaitu customer service. Customer.new service. New service ya. Customer repository. Oke. Sekarang customer repository kita biarin kosong dulu aja. Nah, selanjutnya kita pengen initiate fibernya ya. Di sini kita pengen pakai bikin satu file namanya API. Tipe API stroke ya. Nah, ini function namanya new API. Dia akan menerima yang pertama adalah app fiber.app. Kita pengen nerima fibernya. Lalu kita juga nerima yang namanya service-nya ya, yaitu customer service. Domain customer service. Nah, ini. Dia nggak ngebalikin apa-apa ya. Nah, disinilah kita bikin nantinya kita bikin yang namanya endpoint ya. Misalnya app.get gitu. Misalnya apa ya, foo bar gitu ya, kayak gitu. Nah, di sini kita bikin API misalnya foo bar ctx fiber.ctx kembalikan error. Nah, disinilah kita tinggal return ctx misalnya JSON ya. Oke, gitu. Di sini tinggal foo fiber. Tapi kita initiate dulu di sini. API ini kita isi yang namanya customer service. Domain customer service. API, kita initiate API-nya dengan customer service. Oke, mantap ya. Sini tinggal api.foobar. Oke, mantap. Nanti disinilah kita bikin endpoint kita. Tapi satu hal lagi, kita harus initiate new API kita. Nah, di sini lagi ya. Fiber dulu. Fiber jangan dah, kita pakai yang namanya app gitu ya. Fiber
new, udah selesai. Lalu selanjutnya kita, eee, initiate tadi ya, API kita ya, new API, app customer service. Lalu app-nya kita biar nggak kuning kita gini udah, app.listen, address-nya apa? Address-nya kita ambil dari const srv.host, kita plus dengan ini, lalu const srv.port. Ini adalah ini ya, jadi nanti akan gini, localhost, bentuknya akan gini, localhost 8877 gini. Oke. Nah, inilah boilerplate atau kerangka yang nanti kita akan kerjakan ya. Jadi ada DB connection-nya, ada customer repository-nya, customer service. Ini. Jadi nanti kalaupun kita bikin lagi satu satu modul lagi misalnya history ya, kita tinggal bikin lagi di sini customer history repository, lalu customer history service ya. Lalu di sini juga tinggal bikin yang namanya history.newAPI gitu. Lalu gimana kalau ternyata service tersebut butuh repository yang lain gitu ya. Misalnya misalnya service history perlu repository customer, gampang aja nanti tinggal di sini kita tambahin lagi ya. Apa repositorinya yang dibutuhin. Sehingga perlu lagi di sini. Jadi kalau teman-teman pernah pakai framework dependency injection, kalau dependency injection itu kan biasanya dia otomatis ya. Ini kita manual. Satu. Kira-kira dependensi apa aja yang diperluin. Lalu kita masukkan ke dalam konstruktornya kita. Ini anggaplah sebagai konstruktor. Lalu kita pakai di sini. Oke, sip, mantap. Mungkin coba kita tes running dulu ya. Running nggak nih? Jangan-jangan nggak running gitu. 9.go. Apa pertanda running? Pertanda running adalah, nah kayak gini. Jadi clean ya, code kita nggak ada error, running well. Nanti kita akan coba. Oke, kita coba dulu aja kali ya. Kita coba di sini. Localhost ini saya udah buka ya, yang kemarin itu. Localhost 8877, bubar. Bentar. Nah, balas ya, oke ya. Nah, oke katanya. Sip, thank you semuanya.